Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah offshore banking, pada pertemuan keempat kita kali ini kita akan membahas tentang jenis jasa perbankan dan regulasi internasional pada offshore banking. Jadi di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama jenis dari offshore banks, kemudian jasa perbankan dari offshore banks tersebut apakah sama dengan industri perbankan secara umum ataukah berbeda. Kemudian ada yang disebut sebagai regulasi internasional atau international regulation. Di sini kita akan membahas lebih spesifiknya pada offshore license-nya, lisensi dari dari offshore banking ini sebagai salah satu regulasi internasional yang diwajibkan dan diharuskan kepada offshore banking yang akan mendirikan suatu offshore banks di suatu negara, di suatu kawasan, dan diwajibkan untuk memiliki offshore license tersebut. Oke, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan ya, di sini ada 3 pembahasan, jenis offshore banks, kemudian jasa perbankan pada offshore banks itu seperti apa, kemudian offshore license sebagai salah satu regulasi internasional pada offshore banks. Langsung saja di sini untuk jenis dari offshore banks itu ada 2. Secara umum ada 2. Ada yang retail offshore banks, sementara yang kedua adalah private offshore banks. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama, kalau dari retail offshore banks, jumlah minimal deposit untuk membuka rekening pada offshore banks ini umumnya lebih rendah daripada private offshore banks. Jadi kira-kira hampir sama dengan ketika suatu bank akan melakukan pembiayaan kepada individual dengan ketika suatu bank lokal atau bank secara umum memberikan pembiayaan kepada perusahaan ya, pada perusahaan akan sangat berbeda. Jadi kalau misalkan pembiayaan secara individual itu otomatis akan lebih kecil daripada pembiayaan kepada perusahaan. Kira-kira ibaratnya seperti itu ya. Kalau retail offshore banks itu lebih umum, sementara kalau private offshore banks itu khusus kepada satu individu ataupun satu orang yang ingin melakukan deposit atau menabung di offshore banks. Otomatis dia akan mendapatkan keistimewaan tersendiri pada offshore banks tersebut. Kalau yang pertama tadi ya, untuk retail offshore banks jumlah minimal depositnya lebih kecil daripada private offshore banks. Kemudian yang kedua, pembukaan rekening pada offshore banks sebagaimana pembukaan rekening di bank pada umumnya. Nah, ini kira-kira hampir sama ketika kita ingin melakukan pembukaan rekening di salah satu offshore banks. Spesifiknya itu adalah retail offshore banks, itu kira-kira hampir sama dengan ketika kita akan melakukan pembukaan rekening pada bank secara umum. Kemudian dana dikelola oleh bank tanpa berkonsultasi terlebih dahulu pada nasabah sebagaimana tabungan di bank pada umumnya. Nah, ini terkait dengan pengelolaan dana nasabah ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, tidak dapat melakukan negosiasi terhadap tingkat suku bunga yang akan didapatkan nasabah. Jadi tingkat suku bunganya itu sudah ditentukan oleh offshore banks-nya sendiri. Kemudian yang private offshore banks, di sini yang pertama, minimal deposit awal untuk membuka rekening pada private offshore banks cukup besar, mencapai 50.000 US dollar. Ini pada umumnya untuk minimalnya, jumlah minimal deposit. Kemudian terdapat ketentuan khusus untuk membuka rekening pada private offshore banks dan ada kemungkinan pembukaan rekening ditolak oleh pihak bank. Karena memang yang namanya private offshore banks itu kan komunikasi antara individual yang memang sudah memiliki keistimewaan. Dan nantinya akan oleh offshore banks itu akan diberikan keistimewaan kepada private nasabah ini, kepada nasabah khusus ini. Berbeda dengan ketika offshore banks, ketika nasabah yang merupakan bisa dibilang ya masyarakat umum ketika akan melakukan pembukaan itu kan hampir sama dengan ketika masyarakat tersebut akan melakukan pembukaan di bank secara umum. Namun ketika kita berbicara tentang private offshore banks itu ada keistimewaan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Keistimewaan yang akan diberikan oleh offshore banks kepada nasabah tersebut. Memang sama-sama keduanya pada retail offshore banks maupun private offshore banks itu sama-sama melayani individual. Namun
pada private offshore banks itu individual namun memiliki keistimewaan. Seperti itu sih. Kemudian yang selanjutnya adanya tambahan jasa keuangan pada private offshore bank seperti wealth management. Wealth management itu adalah konsultasi pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Jadi misalkan seorang nasabah pada private offshore banks itu menabung misalkan ya sekitar 100.000 misalkan 100.000 US dollar, itu bisa diarahkan nasabah tersebut bisa mengarahkan tolong dikelola pada instrumen ini saja, seperti itu. Pada instrumen misalkan pada instrumen pembiayaan proyek suatu negara. Jadi ketika ada ada pihak luar yang ingin melakukan pembiayaan menggunakan dana dari offshore banks, itu tentu saja tidak akan diberikan oleh private offshore banks karena sudah diamanahkan kepada private offshore banks oleh nasabah tersebut untuk melakukan pembiayaan hanya pada pembiayaan proyek pada suatu negara saja. Kemudian dapat melakukan negosiasi terhadap tingkat suku bunga yang diperoleh. Jadi tingkat suku bunga ini bisa dinegosiasikan antara nasabah pada private offshore banks dengan pihak manajemen dari offshore banks tersebut. Kemudian jasa perbankan pada offshore banks ini kalau kita lihat ya kira-kira sama ya dengan dengan perbankan secara umum. Deposit and withdrawal activity, setoran dan penarikan dana itu sama saja dengan bank secara umum. Kemudian term deposits, deposito berjangka, fund transfer, transfer uang, kemudian ada internet banking, ada fasilitas internet banking yang diberikan oleh offshore banks. Kemudian foreign exchange, di sini ada pertukaran mata uang asing juga. Kemudian money and investment management, di sini pengelolaan uang dan dana investasi. Kemudian trade finance, ini pembiayaan perdagangan ekspor impor. Kemudian ada loans, pinjaman. Nah, pinjaman ini hanya diperuntukkan kepada pihak luar, kepada pihak pihak yang berada di luar tempat offshore banks tersebut didirikan. Misalkan offshore banks tersebut didirikan di Singapura. Jadi ketika ingin melakukan pinjaman atau ingin melakukan pembiayaan oleh offshore banks, mengajukan pembiayaan kepada offshore banks, maka pihak tersebut harus berada di luar Singapura. Misalkan seseorang yang ada di Indonesia, maka diperbolehkan melakukan seseorang ataupun perusahaan atau bahkan negara sekalipun bisa melakukan atau mengajukan pembiayaan kepada offshore banks. Namun ketika pihak tersebut masih di dalam Singapura, itu tidak diperbolehkan karena mengacu kepada definisi kemarin yang pertama ya. Offshore banks itu hanya diperbolehkan melakukan operasional perbankannya kepada pihak yang berada di luar negeri saja. Kepada pihak yang berada di luar negara tempat ia didirikan. Kemudian di sini ada offshore license pada offshore banks. Pemerintah suatu negara tempat offshore banks berdiri pada umumnya tidak meregulasi offshore banks. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat seperti bank-bank lokal yang ada di Indonesia, Bank BNI, kemudian Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia yang terbaru itu. Nah, itu mereka diregulasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentralnya di Indonesia. Nah, sementara kalau di offshore banks ini tidak diregulasi oleh bank sentralnya di suatu negara. Namun jenis perbankan ini diregulasi oleh masing-masing pemberi lisensi. Jadi ada pemberi lisensi khusus yang memberikan memberikan atau memperbolehkan suatu offshore banks didirikan di suatu negara. Jadi mereka bukan pihak pemerintah, namun bisa juga pihak pemberi lisensi ini bekerja sama dengan pihak pemerintah terkait dengan izin pendirian offshore banks, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mengacu kepada offshore banks, definisi dari offshore license ini pada Offshore Banking License Law and Legal Definition di Amerika Serikat. Nah, ini ada undang-undangnya khusus ya untuk offshore banking ini di Amerika Serikat. Nah, yang disebut sebagai offshore banks license ini adalah sebuah lisensi atau pemberian izin kepada offshore bank untuk melakukan aktivitas perbankannya dengan nasabah selain penduduk lokal negara tempat ia didirikan dan menggunakan selain mata uang negara tersebut. Jadi contohnya ketika suatu offshore banks didirikan di Amerika Serikat, maka offshore banks ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pembiayaan maupun deposit ataupun menabung atau mengumpulkan tabungan dari penduduk yang ada di Amerika Serikat.
diharuskan melakukan aktivitas atau operasional perbankan tersebut hanya dengan pihak luar Amerika Serikat dan juga dengan menggunakan mata uang selain US dollar. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis dari offshore bank license, di sini ada dua. Yang pertama General Offshore License. Ini adalah offshore banks yang memperoleh lisensi ini dapat memberikan layanan sebagaimana bank pada umumnya, baik kepada nasabah lokal maupun nasabah internasional. Nah, kalau yang seperti ini agak kontra ya dengan definisi sebelumnya untuk offshore license, definisi yang sebelumnya, karena memang offshore banks ini perspektifnya itu berbeda-beda ya. Namun secara umum dia melakukan operasional perbankannya itu di luar negara atau di luar kawasan tempat dia didirikan. Itu kalau misalkan secara general. Namun ternyata ada beberapa pengecualian, seperti General Offshore License ini ternyata diperbolehkan untuk memberikan layanan kepada pihak nasabah lokal di mana dia didirikan dan nasabah internasional. Namun di beberapa negara ada pembatasan layanan bank, hanya diperbolehkan untuk nasabah internasional saja. Kemudian yang kedua, Restrictive Bank License. Nah, offshore banks yang memperoleh lisensi ini hanya dapat memberikan layanan kepada orang atau individu yang spesifik atau dalam mata uang yang spesifik saja. Nah, bank ini juga tidak menerima tabungan dari publik sebagaimana bank pada umumnya. Nah, ini benar-benar spesifik kalau offshore banks yang mendapatkan restrictive bank license ini. Kemudian untuk persyaratan memperoleh offshore bank license, di sini secara umum saja ya kita bahas, dan ini juga saya memperolehnya dari website ya, dari website. Jadi kalau misalkan kita mengambil referensinya itu dari website, itu otomatis kan tidak berlaku secara keseluruhan gitu. Tidak berlaku di semua negara, kemungkinan hanya ada di suatu negara di mana penulis dari website tersebut berada, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan memperoleh offshore bank license. Di antaranya ada business plan. Nah, ini aktivitas bisnis perbankannya seperti apa, kemudian penggunaan dananya nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kapital. Nah, kalau kapital atau modal minimal untuk buka offshore banks ini variatif dari 250.000 US dollar hingga 25 juta US dollar. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing pemberi license. Itu ya. Ditetapkan oleh masing-masing pemberi license. Kemudian people, SDM yang berkualitas dalam mengoperasikan bisnis perbankan. Kemudian ada computer system, sistem IT perbankan yang cukup baik untuk menghandle aktivitas perbankannya. Kemudian compliance system, sistem kepatuhan agar tidak melanggar regulasi yang ada. Nah, regulasi yang disebut di sini atau regulasi yang dimaksud di sini adalah regulasi yang diberikan oleh pemberi offshore license atau lisensi dari offshore banks. Kemudian correspondent account perbankan dari negara lain untuk melakukan transfer dan melakukan penerimaan dana. Karena kan yang namanya offshore banks itu kan beroperasinya itu secara internasional, bukan di dalam negeri. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik mahasiswa. Jangan lupa mengisi link absensi yang ada di bagian deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.